Pada pertemuan kedua, kita akan belajar konsep keluarga berencana. Untuk pengertiannya, KB adalah merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarangan kelahiran. Jadi ini diambil dari istilah yang digunakan oleh Depkes di tahun 99. Kemudian lanjut, KB merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kelahiran, diambil dari Hartanto 2004. Kemudian KB adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran, diambil dari Strick 2004. Untuk tujuan KB itu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Di samping itu, KB diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran dari program KB itu ada langsung maupun tidak langsung. Untuk yang langsung, yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran yang tidak langsung terdiri dari pelaksana dan pengelola KB dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Ruang lingkup program KB terdiri dari ada 6, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi, biasa disebut juga KIE, kemudian konseling, pelayanan infertilitas, pendidikan seks, nomor 5 konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan, dan yang keenam nih konsultasi genetik. Mungkin di beberapa pelayanan di Vaskes tingkat pertama dari 1, 2, 4, dan 5. Kemudian untuk infertilitas dan konsultasi genetik biasanya di fasilitas yang lebih tinggi. Manfaat usaha KB dibanding dari segi kesehatan, yaitu peningkatan dan perluasan pelayanan KB merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita. Akseptor keluarga berencana. Jadi di akseptor KB ini adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Adapun jenis-jenis akseptor KB yaitu yang pertama itu ada akseptor aktif, yaitu akseptor yang ada pada saat ini menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Kemudian ada akseptor aktif kembali. Akseptor aktif kembali itu adalah pasangan usia subur yang telah menggunakan kontrasepsi selama 3 bulan atau lebih yang tidak diselingi suatu kehamilan dan kembali menggunakan cara alat kontrasepsi baik dengan cara yang sama maupun berganti cara setelah berhenti atau istirahat kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan bukan karena hamil. Ada juga akseptor KB baru. Akseptor KB baru adalah akseptor yang baru pertama kali menggunakan alat atau obat kontrasepsi atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus. Yang keempat, akseptor KB dini merupakan para ibu yang menerima salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus. Jadi waktunya diingat 2 minggu setelah melahirkan atau abortus. Akseptor KB langsung merupakan para istri yang memakai salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 40 hari setelah melahirkan atau abortus. Jadi bedanya dini sama langsung, kalau dini itu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus. Kalau langsung berarti 40 hari setelah melahirkan atau abortus. Akseptor KB dropout adalah akseptor yang menghentikan pemakaian kontrasepsi lebih dari 3 bulan. Jadi disebut dropout ketika
lebih dari 3 bulan. Ketika dia 3 bulan kemudian diaktif kembali, disebut juga sebagai akseptor aktif kembali. Pasangan usia subur, biasa disingkat PUS. Pasangan usia subur yaitu pasangan suami istri yang istrinya berumur 25 sampai 35 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Kontrasepsi. Jadi di sini istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra itu berarti melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Untuk itu, berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua-duanya memiliki kesuburan normal namun tidak mengendaki kehamilan. Dan kontrasepsi menurut Prawiro Harjo adalah usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usaha itu dapat bersifat permanen, bersifat sementara, maupun juga bersifat permanen. Jadi, akseptor KB menurut sasarannya itu ada 3. Yang pertama itu menunda kehamilan, yang kedua mengatur atau menjarangkan kehamilan, yang ketiga mengakhiri kesuburan. Untuk menunda kehamilan, masa menunda kehamilan pertama sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang istrinya belum mencapai usia 20 tahun. Karena usia 20 tahun, di bawah 20 tahun itu adalah usia yang sebaiknya menunda untuk mempunyai anak dengan berbagai alasan. Kemudian, fase mengatur atau menjarangkan kehamilan. Periode usia istri antara 20-30 tahun merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang. Dan jarak antara kelahiran adalah 2-4 tahun. Kriteria konsepsi yang diperlukan yaitu efektivitas tinggi, kemudian reversibilitas tinggi karena pasangan tentunya masih mengharapkan punya anak lagi. Dan kemudian kontrasepsi dapat dipakai 3-4 tahun sesuai jarak kelahiran yang direncanakan. 3. Fase mengakhiri kesuburan. Sebaiknya keluarga setelah mempunyai 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun itu tidak hamil lagi. Kondisi keluarga seperti ini dapat menggunakan kontrasepsi yang mempunyai efektivitas tinggi karena jika terjadi kegagalan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi bagi ibu dan anak. Mutu pelayanan KB. Untuk akses terhadap pelayanan keluarga berencana yang bermutu merupakan suatu unsur penting dalam upaya mencapai pelayanan kesehatan reproduksi, sebagaimana tercantum dalam program aksi dari International Conference on Population and Development, Kairo 94. Secara khusus, dalam hal ini termasuk hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan akses terhadap berbagai metode kontrasepsi yang aman, efektif, terjangkau, dan akseptabel. Sementara itu, peran dan tanggung jawab pria dalam keluarga berencana perlu ditingkatkan agar dapat mendukung kontrasepsi oleh istrinya, meningkatkan komunikasi di antara suami istri, meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi pria, meningkatkan upaya penjagaan IMS, dan lain-lain. Pelayanan keluarga berencana yang bermutu meliputi 1. Pelayanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan klien. 2. Klien harus dilayani secara profesional dan memenuhi standar pelayanan. 3. Kerahasiaan dan privasi perlu dipertahankan. 4. Upayakan agar klien tidak menunggu terlalu lama untuk dilayani, apalagi misalnya jika kliniknya penuh. 5. Ketika klinik penuh mungkin bisa pakai janjian dulu via online atau sebagainya, itu bisa diantisipasi. 5. Petugas harus memberi informasi tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia.
6. Petugas harus menjelaskan kepada klien tentang kemampuan fasilitas kesehatan dalam melayani berbagai pilihan kontrasepsi. 7. Fasilitas pelayanan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. 8. Fasilitas pelayanan tersedia pada waktu yang ditentukan dan nyaman bagi klien. 9. Bahan dan alat kontrasepsi tersedia dalam jumlah yang cukup. 10. Terdapat mekanisme supervisi yang dinamis dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam pelayanan. 11. Ada mekanisme umpan balik yang relatif dari klien. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana, diperlukan petugas latih yang dia mampu memberikan informasi kepada klien dengan sabar, penuh pengertian, dan peka. Kedua, mempunyai pengetahuan, sikap positif, dan keterampilan teknis untuk memberi pelayanan dalam bidang kesehatan reproduksi. 3. Memenuhi standar pelayanan yang sudah ditentukan. 4. Mempunyai kemampuan mengenal masalah. 5. Mempunyai kemampuan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk kapan dan kemana merujuk jika diperlukan. 6. Mempunyai kemampuan penilaian klinis yang baik. Jadi yang dimaksud penilaian klinis itu ketika pasien datang, kita melakukan anamnesa, kita lakukan pemeriksaan fisik, kita bisa mendiagnosa dengan tepat apakah kira-kira klien itu bisa kita berikan KB yang sesuai itu yang apa, seperti itu. Jadi klien datang tentunya berbagai macam tipe ya, jadi itu harus punya kemampuan penilaian klinis yang baik. 7. Mempunyai kemampuan memberi saran-saran untuk perbaikan program. 8. Mempunyai pemantauan dan supervisi berkala. 9. Pelayanan program keluarga KB, keluarga berencana yang bermutu membutuhkan pelatihan staf dalam bidang konseling, pemberian informasi, dan keterampilan teknis. Informasi yang lengkap dan akurat untuk klien agar mereka dapat memilih sendiri metode kontrasepsi yang akan digunakan. Dan suasana lingkungan kerja di fasilitas kesehatan berpengaruh terhadap kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang bermutu, khususnya dalam kemampuan teknis dan interaksi interpersonal antara petugas dan klien. 13. Petugas dan klien mempunyai visi yang sama tentang pelayanan yang bermutu. Untuk sistem rujukan, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan, efisiensi, pelaksanaan pelayanan metode kontrasepsi secara terpadu. Perhatian khusus terutama ditujukan untuk menunjang upaya penurunan angka kejadian efek samping, komplikasi, dan kegagalan penggunaan kontrasepsi. Sistem rujukan upaya kesehatan adalah suatu sistem jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul, baik secara vertikal maupun secara horizontal kepada fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, dan rasional. Dengan pengertian tersebut, maka merujuk berarti meminta pertolongan secara timbal balik kepada fasilitas pelayanan yang lebih kompeten untuk penanggulangan masalah yang sedang dihadapi. Tata laksana dalam melakukan rujukan medik yaitu 1. Internal antara petugas di satu puskesmas. Jadi bisa dari 1 internal puskesmas, kemudian 2. Antara puskesmas pembantu dan puskesmas. Jadi ketika puskesmas itu punya puskesmas pembantu, itu bisa antara puskesmas pembantu dan puskesmas. 3. Antara masyarakat dan puskesmas. 4. Antara satu puskesmas dan puskesmas yang lain. 5. Antara puskesmas dan rumah sakit, laboratorium, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 6. Internal antara bagian atau unit pelayanan di dalam satu rumah sakit. 7. Antara rumah sakit, laboratorium, atau fasilitas pelayanan lain dan rumah sakit, laboratorium, atau fasilitas pelayanan yang lain. Untuk jaringan fasilitas pelayanan kesehatan, ada hierarkinya. Tingkat rumah tangga, masyarakat, vaskes tingkat pertama, vaskes tingkat kedua, dan vaskes tingkat ketiga. Untuk rumah tangga biasanya dari satu individu oleh keluarganya sendiri.
Kemudian masyarakat dalam satu kelompok bisa paguyuban, PKK, anggota RT, RW. Kemudian di fase tingkat pertama itu ada puskesmas, puskesmas pembantu, pusling, praktek dokter, bidan, poliklinik. Kemudian fase tingkat kedua ada rumah sakit kabupaten, rumah sakit swasta, laboratorium klinik swasta. Dan yang fase tingkat ketiga itu ada RS kelas B, kelas A, lembaga spesialistik swasta, labkesda, dan laboratorium klinik swasta. Rujukan itu bukan berarti pelepasan tanggung jawab dengan menyerahkan klien ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tetapi karena kondisi klien yang mengharuskan pemberian pelayanan yang lebih kompeten dan bermutu melalui upaya rujukan. Jadi setelah selesai, klien akan dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, di mana klien berobat seperti itu. Untuk itu, dalam melaksanakan rujukan harus pula diberikan satu, konseling tentang kondisi klien yang menyebabkan perlu dirujuk. Jadi kita konseling dulu. Kemudian, konseling tentang kondisi yang diharapkan diperoleh di tempat rujukan. Yang ketiga, informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan dituju. 4. Pengantar tertulis kepada vaskes yang dituju mengenai kondisi klien saat ini dan riwayat sebelumnya, serta upaya maupun tindakan yang telah diberikan. 5. Bila perlu diberikan upaya mempertahankan keadaan umum klien. 6. Bila perlu, karena kondisi klien ketika dalam perjalanan menuju tempat rujukan harus didampingi perawat maupun bidan. Kemudian yang ketujuh itu kita harus menghubungi vaskes tempat rujukan yang dituju agar memungkinkan segera menerima rujukan klien. Apakah kira-kira di tempat yang dituju itu penuh atau enggak? Nah, itu kita harus mengkonfirmasi dulu. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan setelah memberikan upaya penanggulangan dalam kondisi klien harus segera mengembalikan klien ke tempat vaskes asalnya dengan terlebih dahulu memberikan konseling tentang kondisi klien sebelum dan sesudah diberi upaya penanggulangan. Kemudian nasihat yang perlu diperhatikan mengenai kelanjutan penggunaan kontrasepsi. Yang ketiga itu biasanya berupa pengantar tertulis kepada vaskes pelayanan yang merujuk mengenai kondisi klien, berikut upaya penanggulangan yang telah diberikan, serta saran-saran upaya pelayanan kesehatan lanjutan yang harus dilaksanakan, terutama tentang penggunaan kontrasepsi. Oke, sekian untuk materi pertemuan kedua kita. Sampai jumpa di materi pertemuan berikutnya.